Pernah nggak sih kamu ngalamin momen yang tiba-tiba bikin kamu mikir, wah, ternyata hidup tuh nggak sesederhana yang aku kira? Nah, di video ini aku bakal ceritain kisah yang relate banget sama kehidupan sehari-hari. Dan mungkin kamu juga pernah ngerasain hal yang sama. Dan untuk yang sudah nonton dan subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin. Dulu clubbing, kini ngaji bareng istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap, ke 2013. Namanya Rehan Aditya. Anak seorang pengusaha kayu besar di daerah Maus, Cilacap. Sejak kecil hidupnya dimanja dengan harta. Motor gede, mobil sport, hingga pesta ulang tahun mewah, semua pernah ia cicipi. Tapi satu hal yang tak pernah ia punya, kedamaian hati. Rehan dikenal di kalangan teman-temannya sebagai sultan yang suka clubbing, berjudi, dan mempermainkan perempuan. Namun di balik semua itu, ada luka besar yang tak pernah disembuhkan. Ibunya wafat saat ia berusia 12 tahun, dan sejak itu, hatinya memberontak. Ia menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa ibu diambil secepat itu? Itulah kalimat yang ia ulang-ulang bertahun-tahun. Di tempat lain, di sebuah rumah sederhana dekat area tambak, tinggal seorang gadis bernama Zahra Nuraini. Ia anak dari seorang tukang sol sepatu keliling. Zahra kuliah sambil mengajar ngaji anak-anak di masjid kampung. Hidup pas-pasan, tapi wajahnya selalu cerah. Satu hal yang membuat banyak orang menyukainya, ia tak pernah lelah menebar kebaikan, walau hidupnya jauh dari kemudahan. Suatu hari, masjid di kampung tempat Zahra mengajar anak-anak sedang direnovasi. Para pemuda kampung, termasuk Rehan, yang dipaksa ikut kerja bakti oleh ayahnya, ikut turun tangan. Rehan datang dengan ogah-ogahan, memakai jaket mahal, dan merokok sambil duduk di motor. Tapi matanya tertumbuk pada seorang gadis yang sedang menyapu halaman masjid sambil tersenyum. Tak banyak bicara, tapi setiap geraknya terasa lembut dan meneduhkan. Siapa dia? Tanya Rehan pada salah satu pemuda. Itu Zahra. Ngajar ngaji di sini. Anaknya Pak Soleh, tukang sol sepatu. Sejak hari itu, ada yang berubah dalam diri Rehan. Tapi bukan cinta yang muncul lebih dulu, melainkan rasa iri. Kenapa dia bisa terlihat bahagia, padahal hidupnya jauh lebih sulit dariku? Suatu malam, Rehan datang ke masjid. Sendirian, ia duduk di teras. Melihat sajadah yang ditata rapi, ia menunduk. Lalu tertunduk lebih dalam. Ingat ibunya, ingat dosa-dosanya, ingat malam-malam panjang penuh maksiat. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki. Zahra muncul, membawa termos air hangat untuk membersihkan kamar mandi masjid. Rehan tersentak. Maaf, saya cuma duduk sebentar, katanya gugup. Zahra tersenyum. Mas, masjid itu tempat kita datang waktu hati sedang kotor. Jadi jangan pernah merasa tak pantas. Kalimat itu menghantam dada Rehan. Ia yang biasanya keras, mendadak tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, ia menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Sejak malam itu, Rehan sering datang ke masjid. Bukan karena Zahra, tapi karena dirinya sendiri. Ia mulai syalat. Ia mulai membaca Al-Quran, meski terbata-bata. Dan setiap kali merasa putus asa, ia teringat kata-kata Zahra. Allah itu tak menunggu kita suci untuk kembali, tapi justru membuka pintu taubat ketika kita paling kotor. Waktu berjalan. Ayah Rehan melihat perubahan drastis anaknya. Ia diam-diam menangis. Ia tahu, hanya hidayah yang bisa menyentuh hati sekeras batu. Suatu hari, Rehan memberanikan diri datang ke rumah Zahra. Membawa ayahnya, ia menyampaikan niat baik. Pak Soleh, saya tahu siapa saya. Masa lalu saya hitam. Tapi saya ingin berubah. Saya ingin menikahi Zahra. Bukan hanya karena cinta, tapi karena saya ingin belajar hidup seperti dia. Sederhana, jujur, dekat dengan Allah. Pak Soleh terdiam lama. Zahra pun menunduk. Wajahnya merah. Kalau niatmu serius, silakan buktikan. Tapi bukan dengan kata-kata, dengan istiqomah. 3 bulan
berlalu. Rehan tak menyerah. Ia terus datang ke masjid, membantu orang tua, belajar mengaji, bahkan mulai ikut pengajian rutin. Dan akhirnya, hari itu tiba. Di sebuah masjid yang dulu hanya jadi tempat ia iseng duduk di terasnya. Kini, Rehan berdiri tegak, menjadi suami dari Zahra. Bukan pesta megah, tapi sujud syukur, penuh air mata. Dari para tamu, banyak yang tak percaya. Itu Rehan, yang dulu terkenal biang rusak kampung. Ya, itulah hidayah. Hari ini, 10 tahun berlalu, Rehan dan Zahra membuka TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, untuk anak-anak duafa. Ia meninggalkan dunia bisnis ayahnya dan memilih jadi pendakwah muda. Sederhana, tapi bahagia. Di ruang tamu rumahnya, tergantung sepasang sandal lusuh. Sandal yang ia pakai saat pertama kali ke masjid. Ia tak mau membuangnya. Ini saksi bahwa aku pernah menjadi seseorang yang jauh dari Allah. Dan Allah tetap menerimaku kembali. Hikmah kisah ini. Kadang, Allah mengirim seseorang dalam hidup kita, bukan untuk kita miliki, tapi untuk menjadi jalan hidayah. Hidayah itu tak selalu datang lewat ceramah keras atau hukuman pedih. Kadang, datang lewat satu senyum lembut, satu kata sederhana, satu sikap sabar. Dan kita jangan pernah merasa terlalu kotor untuk kembali. Karena seburuk apapun masa lalu, pintu taubat tetap terbuka. Sampai nyawa, sampai ke tenggorokan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah merasa terlalu jauh dari Allah hingga malu untuk kembali? Atau pernah bertemu seseorang yang jadi jalan hidayahmu? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menginspirasi orang lain juga. Itulah sepotong kisah kehidupan yang bisa kita renungkan bersama. Semoga cerita ini tidak hanya jadi hiburan, tapi juga jadi pengingat bahwa setiap langkah kita punya makna. Jangan lupa, hidup bukan soal seberapa panjang kita berjalan, tapi seberapa dalam kita memaknainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita kehidupan selanjutnya. Dan untuk yang sudah nonton dan subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.